Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya pastinya, dan selamat menunaikan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Arina Caizah, Sulistiani Nur Hanifah, Raine Saluhalingga, Lailatul Fajriyah, Dian Rama, dan M. Ngabdul Somad akan mempresentasikan tentang pendekatan, metode, dan teknik dalam bimbingan konseling. Pertama adalah pendekatan dalam bimbingan konseling. Pendekatan merupakan sebuah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Kemudian ada macam-macam dari pendekatan, yaitu 1. Pendekatan psikoanalitik, 2. Pendekatan eksistensial dan humanistik, 3. Pendekatan client-centered. Nah, pendekatan psikoanalitik adalah manusia pada dasarnya ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman-pengalaman dini yang telah dialaminya. Sedangkan pendekatan eksistensial humanistik adalah berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, dan kebebasan dalam memilih dalam bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan client-centered. Adalah pendekatan ini memandang manusia secara positif, bahwa alam bawah sadar manusia itu memiliki suatu kecenderungan ke arah yang berfungsi penuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Macam-macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan Gestalt. Manusia terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran serta tingkah laku. Yang kedua, pendekatan analisis transaksional. Manusia dipandang memiliki kemampuan memilih. Apa yang sebelumnya ditetapkan bisa ditetapkan ulang. Yang ketiga, pendekatan tingkah laku. Manusia dibentuk dan dikondisikan oleh pengondisian sosial, budaya, pandangan deterministik. Dalam arti tingkah laku dipandang sebagai hasil belajar dan pengondisian. Yang selanjutnya, pendekatan rasional emotif. Manusia dilahirkan dengan potensi untuk berpikir rasional, tetapi juga dengan kecenderungan ke arah berpikir curang. Yang terakhir, pendekatan realitas. Pendekatan realitas berlandaskan motivasi pertumbuhan dan anti-deterministik. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kata metode berasal dari bahasa Latin dan juga Yunani. Metodus berasal dari kata meta, yang berarti sesudah atau di atas. Sedangkan kata hodos berarti satu jalan atau suatu cara. Metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Teknik artinya metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Jadi teknik di sini merupakan penerapan metode dalam praktik tersebut. 1. Metode bimbingan konseling secara langsung. Metode langsung yaitu metode di mana pembimbing melakukan komunikasi langsung atau bertatap muka dengan orang yang dibimbingnya. Metode bimbingan konseling secara langsung dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode bimbingan konseling individual. Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi secara langsung, secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik diantaranya percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog secara langsung atau bertatap muka dengan pihak yang dibimbing. Kunjungan ke rumah atau home visit, yakni
pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya, tetapi dilaksanakan di rumah klien. Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing atau konseling jabatan melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasannya yang tadi telah membahas tentang metode bimbingan konseling individual. Sekarang kita membahas tentang metode kelompok. Apa sih metode kelompok? Nah, di sini pembimbing itu melakukan bimbingan konseling itu secara menggunakan kelompok gitu. Nah, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan oleh pembimbing. Di antaranya ada yang jelas adalah diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok itu pembimbing itu memberikan materi bimbingan konseling itu dengan mengadakan sebuah diskusi kelompok. Nah, pembimbing membuat kelompok-kelompok tertentu. Nah, untuk mereka berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang sama. Nah, kemudian ada juga karya wisata. Nah, karya wisata itu pembimbing itu melakukan sebuah perjalanan. Contohnya saja kita ke museum atau perpustakaan mungkin ya. Nah, di situ pembimbing itu melakukan bimbingan konseling itu kepada para peserta perjalanan tersebut. Bisa juga dengan mungkin dengan cara menjelaskan ini apa, dan sejarahnya apa gitu. Nah, kemudian ada juga teknik sosiodrama. Sosiodrama itu sudah jelas ya, kan drama berarti pasti di situ ada perannya. Nah, sosiodrama itu kita melakukan suatu peran gitu, bermain lakon. Nah, yang tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, namanya sendiri sosiodrama berarti permasalahan yang berkaitan dengan sosial. Nah, jadi sosiodrama itu bermain peran untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sosial gitu. Nah, kemudian ada juga psikodrama itu hampir sama dengan sosiodrama, cuma beda ranahnya, permasalahannya itu beda. Psikodrama itu sama, kita bermain lakon, kita bermain peran dan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan ranah psikologis gitu. Namanya kan psikodrama, jadi kita nyambungnya ke psikologis atau mental gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada group teaching. Group teaching itu biasa yang dilakukan guru-guru itu. Jadi group teaching itu pembimbing itu membuat suatu kelompok-kelompok gitu, dan pembimbing itu memberikan materi tentang bimbingan dan konseling tersebut, bisa dengan ceramah atau ya itulah, mungkin kebanyakan kan melakukan ceramah kepada kelompok-kelompok tersebut tentang materi bimbingan konseling. Nah, itu tentang metode kelompok, apa pengertian metode kelompok dan teknik-teknik yang bisa digunakan oleh pembimbing dalam memberikan materi bimbingan konseling tersebut. Saya ulangi, metode kelompok itu pembimbing melakukan pembelajaran bimbingan konseling itu dengan menggunakan kelompok-kelompok tertentu gitu. Nah, jadi ada teknik-tekniknya. Nah, teknik itu
ada tadi saya contohkan 5 itu ada diskusi kelompok, ada karya wisata, ada sosiodrama, ada psikodrama, dan group teaching. Nah itu semuanya bisa dilakukan ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Yang kedua yaitu metode tidak langsung. Metode bimbingan konseling yang kedua yaitu metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung itu metode bimbingan konseling yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Nah, hal ini dapat dilakukan secara individual ataupun dilakukan secara kelompok atau massa. Kalau metode individual itu bisa melalui surat penyurat, telepon, dan sebagainya. Kemudian kalau yang metode kelompok atau massal itu melalui papan bimbingan, surat kabar atau majalah, brosur, radio, dan juga televisi. Selanjutnya, metode dan teknik mana yang dipergunakan dalam melaksanakan bimbingan konseling? Itu tergantung pada yang pertama, ada masalah atau problem yang sedang dihadapi. Terus ada tujuan penggarapan masalahnya itu apa. Terus ada keadaan yang dibimbing atau kliennya itu seperti apa. Kemudian ada kemampuan pembimbing atau konselor mempergunakan metode atau teknik. Kemudian juga ada sarana dan prasarana yang tersedia. Terus ada kondisi dan situasi lingkungan sekitar, organisasi dan administrasi layanan bimbingan dan konseling, dan juga biaya yang tersedia. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.